Larangan untuk Apa, Dinda? larangan bersetubuh walaupun datang bulan gitu. Iya. Adakah larangan di Bible di mana Yesus melarang kamu untuk menyetubuhi istrimu yang dalam kondisi datang bulan? Jelas ada lah, jelas itu kita gak usah sampai ke larang-larangan, kita logika aja. Gak mungkin kita lakukan hubungan dengan istri kita datang bulan. Yang saya tanyakan, ada lo tidak larangannya, Logikanya Dinda? aja kita terima. Walaupun nggak dilarang istilahnya kita, logikanya itu loh pasti itu terjadi, kita nggak lakukan itu kepada istri kita. Oke, bentar Dinda ya. Abang Faruk tunjukkan data ya. Ya, tunjukkan data. Bentar Dinda. Sabar ya. Jangan marah-marah Dinda ya. Nggak mungkin marah. Kita kan logikanya aja kita berpikir gitu maksudnya. Apa halnya ketika aku mempertanyakan aturan kepada babi, berikan jawaban yang sama denganmu. Berkata begitu, kami para babi gak perlu kami diberikan aturan untuk tidak boleh tidur di atas kotoran kami. Padahal ketika dia ngomong seperti itu, dia lagi tidur di atas taiknya sendiri. Saya minta kepada kalian adik-adik Oten, ketika aku bertanya kepada kalian tentang aturan, jangan kalian memberikan jawaban di mana jawaban kalian selaras dengan jawabannya babi. Itu jangan nyontek jawaban babi, itu jawaban babi itu. Ketika ditanya aturan dia bilang, tidak perlu diberikan aturan. Kebabi-babian kami bisa menentukan untuk kami mana yang baik dan buruk bagi babi gitu loh. Coba dulu. Tolong berikan Abang Faruknya jawaban yang dimana jawaban gini itu tidak mencontek dari jawaban babi. Silakan. Gini loh. Abang bilang itu kan perkataan babi. Coba tunjukkan data kata babi itu apa dibilang. Coba dulu. Abang jangan berpikir secara abang pintar gitu loh. Nanya dia. Bang Faruk nanya dia ngomongin babi. Kau dapat poinnya enggak? Kau nggak ada aturan perihal mendatangi istrimu ketika datang bulan. Nah, babi pun juga nggak punya aturan, gitu loh. Jadi Itu udah jelas ada aturan. Dengar dulu. Nggak mungkin kita bersetubuh dengan istri kita dengan datang bulan. Nah, sekarang saya tanya, ketika ada laki-laki yang menyetubuhi istrinya, Otet, dalam kondisi datang bulan, dia berdosa nggak? Jelas berdosa. Di mana larangannya? Nah, larangan. Di mana larangannya? Hah? Kalau memang berdosa, di mana larangannya? Coba, di mana larangannya? Kalau memang berdosa, di mana larangannya tertulis? Silakan. Naibahu. Makanya aku minta tolong kepada kau Naibahu, kalau aku tanya kau tentang aturan, jangan kau berikan jawaban sebagaimana jawabannya babi gitu loh. Babi pun untuk menutupi kebabi-babiannya, dia memberikan jawaban yang serupa. Seakan-akan bagi babi ketika dia tidak punya aturan, dia tetap bisa hidup lebih baik. Tapi kita manusia kan melihat begitu hinanya hidup babi. Tainya pun dimakannya. Nih bahu. Gini loh, Bang. Di mana larangannya? Aku memang kalau bagian Alkitab belum semua saya hafal bagian mana aturan bagian apanya. Tapi kalau secara logika pun kita nggak mungkin sudah pasti ada larangan kita bersetubuh dengan istri kita walau datang bulan. Iya, di mana larangannya tertulis? Kalau kau bilang, kalau kau tadi bernarasi, aku kalau tentang Alkitab memang nggak banyak aku tahu, belum tahu aku tentang Alkitab. Itu nggak usah kau jelaskan ke kami. Aku tahu. Itulah alasannya kau masih Kristen. Karena kau nggak tahu Bibelmu. Kalau kau tahu Bibelmu, nggak mungkin kau masih Kristen gitu loh.
Karena apa? Orang-orang yang membaca Bible pernah selesai dari kejadian sampai wahyu, memahami isi Bible, ya dia akan kemungkinan akan dua hal terjadi pada diri dia. Yang pertama dia ateis, yang kedua dia akan Islam. Jamin itu. Kau masih open karena kau nggak tahu Bible, Naibahu. Apa itu? Ku berikan kau jawabannya ini Bahu ya. Kenapa kalian oten gak diberikan aturan dalam Bible? Karena di dalam Bible kalian itu diumpamakan dengan domba. Gak mungkin domba diberikan aturan tentang kawin. Gak mungkin domba itu diberikan aturan tentang bersih-bersih, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Dan itu juga alasannya kenapa kalian itu semua boleh kalian makan. Karena nggak mungkin domba diberikan aturan nggak boleh makan ini dan nggak boleh makan itu. Domba hidupnya bebas. Domba itu butuhnya hanya untuk digembalakan saja. Karena ketika tidak digembalakan, takutnya domba ini nanti ya lompat ke jurang atau dimakan binatang buas. Jadi memang tak perlu ada aturan, tidak perlu ada perintah untuk para domba. Itu loh Dinda Neibahu. Mbak bilang, Mbak. Halo, ini loh bang. Mbak bilang dulu. Ayo dong. Bro Dita baru itu. Ini loh bang. Mbak Kita bilang dulu. menganut suatu agama. Kita menganut suatu agama. Mbak. Kita kan Mbak. Mbak. Mbak kan. Jauh pula dia. Cair rong. Bang Dita. Ya apa kau bilang Dinda? Silakan udah ngembek dia, enggak apa-apa, Wi. Apa yang tadi bilang? Abang kan mengerti suatu agama itu buat berpentingan buat apa gitu loh. Kita kan mengikuti aturan yang tertulis aja, apa cuma itu aja yang kutanya. Yang kita ikuti cuma yang tertulis. Oke. Jika kau menyatakan dirimu beriman, maka tolak ukur imanmu, benar tidaknya imanmu adalah kitab sucimu yang menjadi tolak ukurnya, betul? Betul nggak nih, Bang? Betul nggak? Betul. Atau kau bikin tolak ukur buku ere-ere? Betul nggak? Betul nggak? Ya, kita Iya, mengikuti aja. Iman Iya, kita kan dari Alkitab. Iya dari Biblemu kan berarti kan. Nah, ketika Biblemu aja nggak ngelarang kau, berarti boleh nggak kau melakukan itu? Boleh nggak? Larang apa? Ketika Biblemu nggak ngelarang kau untuk mendatang untuk menulu sama istrimu yang lagi datang bulan, boleh nggak kau tulu istrimu yang lagi datang bulan? Gini loh bang, itu hal-hal kecil nggak mungkin semua diterangkan dalam suatu Alkitab gitu loh. Oke, kita tanyakan lagi ya. Jawaban yang kau kasih tadi sama lagi sama babi. Bagi babi itu hal-hal kecil, nggak perlu dibikin aturan. Nggak perlu ada tertulis aturan bagi babi, kata babi. Gitu loh. Untuk membedakan kau sama babi, kau harus seperti Islam. Di mana perintah dan juga larangan jelas tertulis di dalam kitabnya dan juga disampaikan oleh nabinya. Makanya berkali-kali aku bilang sama kalian adik-adik Oten, ketika Abang Faruk yang ganteng ini bertanya kalian, jangan kalian berikan jawaban sebagaimana babi memberikan jawaban gitu loh. Babi itu berkata begitu, nggak perlu kami diberikan tulisan, aturan dalam bentuk tulisan. Ya kami para babi, kata babi, bisa menentukan hidup kami dengan insting kebabi-babian gitu. Kalau babi ya menjalankan hidup dengan kebabi-babian wajar karena memang dia babi. Tapi kalau kau hidup tanpa aturan, kan seakan-akan kau mirip babi. Janganlah. Banyak manusia
manusia mulia di atas bumi ini yang boleh kau ikutin. Jangan malah kau ngikutin babi. Itu tujuanku gitu loh. Gak Gini loh, mungkin Bang. kau masuk ke dalam kerajaan surga kalau sikap mau berpikir mau cara hidupmu mirip sama Betul, Bang. babi gitu loh. Dari awal kita Allah menciptakan kita itu udah dikasih akal sehat dengan budi luhur yang baik gitu loh. Nah, ketika kau nggak punya aturan, untuk apa akalmu? Kau nggak punya aturan, tapi punya akal gitu loh. Karena apa? Manusia, Aturan itu dikasih setiap oleh Tuhan manusia, itu. dengar dulu Dinda, dengar dulu Dinda. Taurat, kita Setiap dikasih dengar Taurat dulu dari babi awal, ya Bang. babi jadi kan. Dengar dulu Dinda. Taurat dari kasih dari awal Taurat. Tidak mungkin Kalau ngomong ngomongnya, kita lanjutkan dengan kalau ngomong apa? aspek itu. Kita Gini sudah loh, Dinda, dikasih gini, Dinda. Taurat aturan dari itu. Iya, Firman Tuhan. dengar dulu, gini Dinda. Bukan gini, hal-hal Dinda. sepele yang Nanti aku salah ngomong, udah kamu harus- jangan ngamuk-ngamuk. Tidak, kau. kayak gitu. Aduh, moderator dimit lagi moderator. Aduh. Eh, Nanti aku salah ngomong. bukankah kita Iya, dengarkan dulu Dinda, dengarkan dulu Dinda. Adi jadi jatuh dia kan. Udah ngamuk-ngamuk dia Bang Baruk Ya. marah dia dibilang babi.